Oke, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat anak-anak ibu yang ada di rumah. Saat ini kita kembali lagi belajar dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang menjadi materi kita hari ini adalah menyimpulkan informasi dari suatu bacaan, ya. Menyimpulkan informasi dari suatu bacaan itu bisa dilihat di buku paketnya halaman 2. Ya, dari buku paket tema 1 halaman 2. Nah, sebelum kita menyimpulkan suatu informasi dari suatu bacaan, yang pertama kita perhatikan dulu apa langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk menyimpulkan informasi dari suatu bacaan. Yang pertama, bacalah kalimat dalam bacaan secara saksama. Kita baca dulu bacaan itu dengan seksama, dengan teliti, ya. Setelah kita baca, baru kita temukan dulu yang namanya kalimat utama. Kita cari dulu kalimat utama dari satu paragraf itu. Ingat, apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi dasar atau inti dari sebuah paragraf. Itu yang dikatakan dengan kalimat utama. Nah, dalam satu paragraf itu hanya terdapat satu kalimat utama. Kalimat utama bisa kita temukan di awal paragraf, bisa kita temukan di akhir paragraf, atau bisa di tengah. Nah, yang dikatakan kalau dia berada di awal paragraf namanya kalimat deduktif. Kalau di belakang namanya kalimat induktif. Nah, tadi Ibu katakan bahwa kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi dasarnya, yang menjadi inti dari suatu bacaan itu. Nah, setelah kita menemukan kalimat utama, lalu kita temukanlah yang namanya ide pokok. Karena kalimat ide pokok itu didapat dari kalimat utama. Maka kalimat utama dulu yang lebih dahulu kita temukan. Baru kita ringkas dia menjadi ide pokok, tapi dengan tidak mengurangi inti dari permasalahan atau inti dari bacaan tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita sudah temukan ide pokok dari setiap paragraf, ya, baik paragraf 1, 2, 3. Nah, setelah itu barulah kita tarik kesimpulan dari paragraf yang telah kita baca. Baik dari paragraf 1, 2, 3. Setelah kita temukan nanti kalimat ide pokoknya, kita simpulkanlah, kita tarik kesimpulan dari semua paragraf tersebut menjadi sebuah paragraf yang baru. Nah, kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh, Ibu ambil contoh dari buku paket halaman 2 yang paragraf pertamanya. Yang mana contoh bacaannya? Yang judulnya adalah Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, dengarkan ya. Ibu bacakan dulu satu paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Nah, dari paragraf 1 tadi kita temukanlah yang mana namanya kalimat utama. Bisa kita temukan di depan atau di awal paragraf, bisa di akhir. Nah, yang menjadi kalimat utama dari paragraf ini ada di kalimat pertama. Yang mana kalimat pertamanya? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Maka itulah yang menjadi kalimat utamanya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Ini kalimat utamanya, ini informasinya. Informasi ini akan kita ringkas menjadi ide pokok. Karena ide pokok itu tadi gagasan yang menjadi pokok pengembang sebuah paragraf. Ya, pokoknya, intinya yang mengembangkan sebuah paragraf itu. Nah, dari kalimat utama
Semakin kita persempit lagi dia menjadi sebuah ide pokok dengan tidak mengurangi arti dari sebuah kalimat ini tadi. Maka dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Nah, inilah yang menjadi ide pokok dari paragraf tersebut. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Nah, beginilah cara kita untuk menemukan ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, untuk selanjutnya kalian akan ibu suruh menemukan ide pokok dari paragraf 2, 3, 4, dan 5. Setelah kalian menemukan ide pokok dari semua paragraf itu, barulah kalian membuat sebuah kesimpulan menjadi berbentuk sebuah paragraf, ya, berbentuk sebuah paragraf, yaitu kalian susun dia dari paragraf 1, kalian tulis paragraf 2, 3, 4, dan 5, dia dalam bentuk sebuah paragraf, ya. Itulah yang menjadi tugas kalian di rumah dengan memperhatikan apa yang telah ibu jelaskan hari ini. Mungkin demikianlah penjelasan ibu hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak ibu bisa mengerti dan bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Demikian penjelasan ibu. Ucapkan terima kasih.